Oke, bagus ya. Terus tuh? Dalam abjad. Oke, bagus. As-samawat. As-samawat. Apa as-samawat? Langit-langit. Oke. Isi fil araf tuh? Isim jama' muannas. Iya, bagus. Isimnya muannas ya. Ataupun tadi ada fi kan? Apa itu pernah fi? Fi apa dia? Arab? Kalam. Arab jar. Maka as-samawat menjadi apa? Apa kerjanya Arab jar? Berbaris bawah. Nah, kalau jadi as-samawat menjadi apa? Majrur. Oke. Selain majrur ada dimulakan dengan apa? As-samawat itu ada apa? Alif. Maka menjadi apa di situ? Isim yang tertentu. Jadi nanya apa? As-samawat. Mana? Jumlah bilangannya? Jama'. Ganti nama yang keberapa? Dhamirnya apa? Oke. As-samawat tadi jama' apa? Jama' taksir. Jama' taksir ke jama' mana? Sama. Jama'. Oke, jadi asalnya as-sama'u. As-sama'u. Kemudian menjadi as-samawat. Itu menjadi jamak untuk perempuan ke atau menjadi untuk yang terpecah? As-samawat. Asalnya itu fis sama kan, as-sama kan, langit kan. Oke, kemudian jamaknya as-samawat. Oke, jadi jamak apa namanya nih? Kalau as-samawat, jadi kalau dapat asal, ya, Tapi jadi jamak taksir ke jamak mana? Tapi dia jadi ads. Tapi asalnya apa? Asalnya apa? As-sama. Kemudian menjadi as-samawat. Jadi jamak terpecah jamak taksir. Oke. Sekarang dia jadi apa jadi? Menjadi apa? Kalau domirnya menjadi apa? Domir as-samawat. Domirnya apa jadi? Domirnya keberapa namanya? As-samawat. Isim otomatis yang ketiga. Domirnya mananya? Kunna. Karena dia jamak ya. Oke. Sekarang dia berakal atau tidak? Langit-langit. Boleh tak kata mereka langit-langit. Jadi apa? Itu ataupun ia langit-langit. It's. Itu ya. Bukannya menjadi mereka ya. Jadi itu ia ya. Jadi maknanya apa? Jadi apa kalau it's itu? Iya ya, tidak berakal ya. Oke, bagus. Lepas tu coba. Ya. Isim fil haraf. Harf atau. Oke, lepas tu dalam ya. Arab jar. Oke, bagus. Iya. Ya. Isim apa namanya? Isim ma'rifah ya. Ada alif lam. Oke, selain itu ya, isim yang berbaris bawah. Oke, jantirannya apa? Muannas ya. Jadi cakrawala nih bumi, langit, matahari itu adalah jantirannya muannas. Kayak juga bilangannya mufrad ke jamak bumi. Mufrad ke jamak bumi. Mufrad ya kalau bumi itu. Kalau langit jamak. Ya. Kalau langit Langit. Berganda. Ini kalau bumi aja kan, tidak bukannya dua bumi ataupun bumi. Bumi aja. Jadi dia mufrad. Ganti nama yang keberapa? Domirnya apa? Ada mudzakkar muannats? Muannats? Iya. Oke, bagus. Silakan. Ya'ti. Apa mana ya'ti? Dia datang. Dia datang. Isim ke fi'il haraf nih ya'ti. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Oke, kalau fi'il mudhari tandanya apa dimulakan dengan apa? Ya. Dimulakan apa kalau fi'il mudhari? Ganti nama kan? Oke kan. Nah, sekarang
Ya'ti ada nggak ganti nama situ? Ada kan? Ya'ti. Ya'ti. Ini ada kan? Ganti namanya pada ya, huruf apa? Huruf Ya. ya. Kemudian kalau fi'il mudhari ujungnya barisnya apa? Bawah. Fi'il mudhari baris bawah kan? Atas. Atas. Ada atasnya baris depan ke baris mati. Atas. 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 Depan. Semuanya. Mudhari baris depan. Ya. Di sini baris bawah betul nggak? Bukan juga ya. Jadi asasnya kalau fi'il mudhari baris apa? Baris Depan. Sekarang kita tengok di sini. Ya'ti ini barisnya apa? Bawah semua, baris bawah. Mana yang betul kata fi'il mudhari ini? Hah? Tak betul? Salah. Jadi bukan fi'il mudhari. Nah, jadi fi'il apa kalau bukan fi'il mudhari? Fi'il mati. Kalau fi'il mati ujungnya baris apa? Atas. Amar. Fi'il amar ujungnya baris mati. Nah, sebenarnya iya betul fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Karena kecek sikit. Mantapkan betul kan fi'il mudhari. Maksud boleh. Oke. Jadi mana dia fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Cuma masalahnya kenapa dia bukan baris depan? Inilah dia tadi yang kita nak belajar tadi tu. Asalnya nih ya'ti nih, asalnya apa? Ya'ti. Boleh ya? Ya'ti sama juga macam tadi yang Cik kata tanya kan. Inilah cacat. Inilah ada harap ya, harap cacat sini. Ada harap cacat di sini. Apa ada harap cacat di sini? Huruf apa? Hurufnya? Ya, ti. Huruf apa? Huruf ya ti di sini kan. Apa juga tajri? Apa huruf cacat di sini? Huruf ya. Sekarang ada tak di sini huruf ya di sini? Ya ti. Dalam Al-Quran ada tak di situ? Tengok Al-Quran ada tak huruf ya di situ? Ya? Ya? Tak ada. Ada tak huruf ya di situ? Ya. Ya. Bukan yang di depannya, yang di ujungnya kan di sini kan? Tidak ada kan? Oke, kenapa dia tak ada? Ini dibuang. Kenapa dia dibuang? Sebab Sebab apa? sebab dia baris mati yang tu. Apa dia? Ada harap? Mana dia harap jazan? Oh, depan tadi. Betul. Betul, jauh betul. Sebab apa? Dia membaris matikan lebih daripada satu fi'il. Kan? Ya bunayya intaku satu intaku mithqala habatin min khardalin fatakun. Yang kedua, berarti kan fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti. Di sini ya'ti bihallah. Sebanyak lah. Jadi lebih daripada satu lah maksudnya. Dia boleh membaris matikan lebih daripada satu fi'il. Ini lebih membaris matikan lebih daripada satu fi'il. Oke. Jadi yang penting kenapa dia tidak berbaris depan? Ini mesti ada sebabnya. Karena fi'il mudhari mesti baris depan. Tapi kita sudah yakin tadi fi'il mudhari dimulakan dengan apa? Ganti nama kan? Tapi asalnya kenapa tadi kalau fi'il mudhari tapi di sini tidak berbaris depan? Mesti ada sebabnya. Sebabnya di sini ada huruf yang hilang gitu. Huruf ya ti di sini. Ya di sini. Itu kenapa hilangnya di sini? Inilah menunjukkan dia berbaris mati. Kenapa dia berbaris mati? Karena ada harap jazam tadi ini yang in tadi itu. In. Jadi dia jauh. Jauh betul. Jadi nanti kita akan belajar yang namanya harf jazam ini, dia ada yang membaris matikan satu aja fi'il. Ada lagi yang membaris matikan lebih daripada satu fi'il mudhari. Di sini ini dia membaris matikan lebih daripada satu. Ya. Jadi itulah pentingnya kita tahu harf pembaris mati ini. Jadi baru kita tahu mananya dia berbaris mati. Ya. Oke, jadi apa ya'ti? Mana? Ya'ti ini apa mana ya'ti?
Dia datang. Dia datang. Siapa yang datang? Sebenarnya maksudnya Buat anak-anak. dia membawa atau dia datang. Anak-anak. Hah? Kita kalau baca Quran ini jangan berhenti di situ, yati udah. Lepas itu kita tak payah tengok ke belakangnya, kita payah tengok selepasnya. Nah, itulah Dia pentingnya. datang. Yati, lepas itu yati. Lepas yati. Dengannya. Tengok apa dah? Yati bihaq Wah. bihallah. Apa dia? Ah. Maknanya yati itu mudzakkar ke mana? Zakat. Mudzakkar. Jadi mana yati ini kembali kepada apa? Kepada Allah. Tapi Ustaz, dia datang dengannya Allah. Ha tu kembali kepada apa? Nya. Dengannya. Nya itu siapa? Nya itu apa? Nya itu apa maksudnya? Amalan tadi. Dia Allah membawa amalan-amalan tadi itu. Yang kecil, yang besar, yang di gunung, yang di langit, yang di bumi, semuanya Allah akan bawa. Semuanya nanti Allah akan tunjukkan nanti di hari akhirat. Ya, paham tak? Hah? Ada yang kurang jelas? Dia ni Allah. Ya'ti, perkataan ya'ti itu. Dia tu apa? Sekarang kita belum sampai lagi situ. Nanti baru kita jumpa. Nah, sekarang nanti maksudnya dia itu kembali pada dia amalan-amalan kan. Mana kita kena habiskan ayat tu baru. Baru nampak paham. Tapi kita tahu ya'ti ini kembali pada siapa? Perkataan Allah. Karena ya itu dia memang kita sekarang belum belajar fi'il lagi. Nanti kita akan belajar insyaallah. Jadi ya'ti ini sekali lagi saya ingatkan, kalau yang namanya mudzakkar atau kalau yang namanya muannas apa tadi saya terangkan apa? Ada apa? Ada ta. Tak. Tapi ada tak? Ada Di mana tanya? di belakang. Di belakang. Ini tanya di mana? Kalau yang di belakang barisnya baris mati. Nah, di sini tanya di depan. Taku kan? Takut atau takut. Nah, itu di depan. Nah, ini ya'ti barisnya apa? Titiknya di mana? Di bawah. Nah, ini kalau taku di atas. Maknanya di mudzakkar ke mana kalau taku? Di atas. Di atas. Jangan Kalau yakta ke Ayat tu. bukan yang di belakang, bukan yang di ujungnya. Itu iya tuh taku tuh dia menunjukkan fi'il apa? Menunjukkan fi'il mudhari. Ini ya'ti ini menunjukkan apa? Ia datang kan? Ia datang maknanya fi'il apa? Fi'il mudhari. Jadi maksudnya yang depan itu bukan yang di ujung. Ya'ti ya. Jadi kalau yang di ujung tuh yang di ujung tuh lain ya. Yang di ujung itu maknanya mesti ujungnya berbaris apa baris depan. Tapi tiba-tiba di sini baris apa baris bawah kan? Kenapa baris bawah? Karena ada ujungnya ada apa? Harf cacat. Apa harf cacat yang diapakan? Yang dibuang. Apa yang dibuangnya turun apa? Iya. Yes. Asalnya macam ini tajri ataupun ya'ti. Tapi tiba-tiba ya'ti. Tapi kalau ini dibuang, kalau in tajri macam mana? In tajri. Macam inilah. In tajri. Jadi hanya dibuang. Tapi di sini ro. Di sini masalahnya memang sudah ada ta kan? Memang jadi ta gitulah. Bukan kalau ini kan ro kan. Jadi kalau di sini memang ada ta, bila dibuang jadi macam ini lah. Jadi tapi kita jangan tengok di sini. Memang asalnya memang ada ta, ya'ti. Ya'ti ya. Dia datang. Oke, kemudian jadi maknanya ya'ti mudzakkar ke muannats? Mudzakkar. Kalau muannats mestinya apa? Di permulaan hurufnya apa? Huruf ta. Ta terbuka ya. Ta terbuka macam tadi yang saya terangkan ya. Yang bermakna apa? Iya. Kalau bermakna engkau bukan. Yang pastikan yang bermakna apa? Iya. Ya, nanti ada juga engkau tuh. Ta juga, tapi dia bukan. Tapi iya tuh yang menunjukkan muannats. Ya. Oke, ya'ti mufrad, jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang berapa? Ketiga apa namanya? Dua. Ya'ti ya. Oke, jadi sekarang dia datang tuh atau dia membawa nih, dia tuh kembali kepada apa? Allah. Jadi dinya huruf besar ya, dia. Oke. Oke, sepatu jawab kan? Ini biha. Biha. Biha.
B dengan Hmm. haraf B haraf jar. Okey, bagus. Lepas tu Biha domir domir apa? domir mutasil Mutasil dengan apa? dengan haraf Harap apa? haraf jar. Maka dia menjadi apa? Majrur. Majrur tak ada di sini. Tak, Kenapa? sebab dia mabni. Iya, bagus. Hmm. Tetap walaupun ia tidak berbaris bawah, posisinya tetap berbaris bawah. Baris bawah. Gitu Dia ya. mudah Ustaz. Ya. Dia bukan. Kalau dia mudhaf itu mana sesuatu yang ditambah? Hal ditambah atau tidak? Oh tak. Bukan. Ya. Dia pastikan yang ditambah. Ya. Okey. Ha ni maknanya isim apa? Isim yang berbaris. Isim majrur Isim majrur, dan juga ataupun isim domir. isim domir mutasil, Mutasil dan juga isim mabni. yang tidak boleh berubah yang Tidak kebal ya. boleh. Okey, jantinanya apa? Ha. Mudzakkar ke muannats? Tadi muzakkar. Mudzakkar. Okey. Perkataan ha ni kembali pada apa? Amalan dia Ustaz. Dia datang dengan dia Amalan. Pada jadi kita tengok daripada ayat yang permulaan tadi itu. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Semuanya ha semua tu. Berkaitan semua tu. Innaha fatakun Mana tu? fatakun intaku biha. Jadi ha tu maksudnya apa? Mudzakkar ke muannats? Jadi sekarang ha ni maknanya apa? Apa kan? Apa mana ha? Maknanya iya kan? Iya tu maksudnya apa iya tu? Iaitu amalan. Itu al-amal. Tapi kita tak jumpa perkataan di situ sebenarnya dalam ayat ini tak jumpa perkataan. Cuma kita fahami maksudnya dari tafsiran tu. Maksudnya di sini ha ni maksudnya amalan. Tapi amalan-amalan ini dia boleh bermaksud al-hasanah ataupun as-sayyi'ah. As-sayyi'ah ni sama juga kan? Sama juga dia menunjukkan apa? Mu'annas. As-sayyi'ah juga menunjukkan mu'annas. Tapi kalau amal dia lebih umum. Maksudnya apa? Yang baik ke yang buruk. Tapi di sini jamaknya jamak apa kalau amal ni? Jamak taksir kan? Berakal atau tidak? Al-akil atau ghairul akil? Ghairul akil. Mana dia menjadi apa? Dhamirnya apa? Al-amal tu? Iya. Jadi di sini ha ni sebenarnya kembali pada apa? Ha ni biha tu kembali pada apa? Ghairul akil. Ghairul akil enggak maksudnya kepada amalan. Ataupun as-sayyi'ah ataupun al-hasanah. Tapi mungkin kita memang tak jumpa perkataan al-amal. Cuma kita dapat memahami saja daripada ayat ini maksudnya ha tu itu amalan-amalan. Amalan-amalan ini jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir domirnya adalah iya, dia terpecah kan? Okey, karena dia tidak berakal. Sebenarnya apa? Macam ini, Ustaz mengajar ni apa ni? Botol. Ini apa? Botol. Ini apa? Ini apa? Botol. Ini apa? Botol. Sama aja botol juga. Cuma Ustaz nak balik-balik. Itulah seorang cikgu, seorang yang mengajar di sekolah. Macam itulah dia. Ada botol semuanya botol juga. Cuma kita nak pastikan pelajar ni faham atau tidak apa yang kita ajar tu. Itu aja sebenarnya. Jadi macam susah padahal tak ada. Kita nak Macam pastikan. banyak Macam banyak padahal benda itu je. Tapi apa tujuan kita belajar benda-benda macam ni? Supaya kita memahami ayat tu. Kemudian Kalau kita tahu makna dia je. sebab apa? Kita sebagai orang Islam, kita bila memahami bahasa Arab, bahasa Arab, kita insya-Allah kita dapat bila kita orang imam baca Quran di masjid kan,
kita membaca surah kan, bila kita faham, kita akan terasa lebih nikmat. Macam mana kita faham? Antara dengan belajar bahasa Arab. Dan kalau kita membaca Quran nih, ya, kalau kita belajar cara ini kurang dalam banyak surah misalnya kita pelajari, insya Allah karena ayat Al-Quran ini selalu berulang-ulang. Misalnya satu juzuk saya contohnya, atau beberapa surah yang kita pelajari, maka insya Allah kita akan memahami banyak. Huraian ayat ni untuk apa? Untuk tafsir. Iya, maknanya dia tafsiran ya. Cuma kita tahu dari perkataan amalan-amalan itu daripada tafsir lah. Memang kita tak jumpa dalam daripada kitab-kitab terjemahan biasa. Ya. Jadi oleh itu antaranya kitab-kitab tafsir yang ada sebenarnya ada. Oleh itu Ustaz juga memberikan galakannya dorongan kepada tuan-tuan kalau boleh ada kita juga mempunyai kitab-kitab tafsir. Ya, antaranya kita tafsir yang walaupun dia berbahasa Melayu ya, tapi memang kosnya ya ada tafsir Ibnu Katsir ya, ataupun tafsir tapi ada juga yang kecilnya yang 15 in 1 tuh, atau itu pun juga boleh. Ya. Walaupun sebenarnya kita belajar nih sesuai dengan guru lah, biar kita juga ada yang memberikan penjelasan. Ya. Kalau kita belajar sendiri, kadang-kadang kita kurang paham. Ya. Sama juga kita belajar tajwid. Ya. Belajar tajwid kita ada buku buku tajwid banyak macam-macam buku tajwid. Tapi kita baca sendirilah. Kita paham, ambil kepahaman kita sendirilah. Nanti kita apa yang mungkin kadang-kadang kita silap juga ya, walaupun mungkin ada cara-cara ya, sekarang ada kemudahan teknologi alhamdulillah ya, itu dengan ada internet gitu ya, itu juga membantu juga ya, tapi itu juga kira berguru juga lah ya, itu kira berguru juga, tapi masalahnya kita mungkin tak boleh bertanya lah, mungkin kalau saya tidak paham kan, tapi itu masalahnya itu ya, tapi tetap boleh menggunakan itu, salah satu kemudahan juga kan. Sama juga kalau kita nak paham, banyak sekarang kalau kita tak ada buku sekalipun ya, kita ada di internet ada juga ya. Tapi itu kadang-kadang kita kena pandai juga macam mana kita nak paham, karena dengan bahasa Arab juga ya. Contohnya sekarang Ustaz nak cari hadis kan, hadis tentang siapa yang keluar, man kharaja, siapa yang keluar fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja, maka siapa yang keluar belajar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ustaz nak tahu nih hadis ini siapa yang meriwayatkan. Ustaz boleh mendapatkan ini hadis ini siapa yang meriwayatkan dalam satu saat aja. Dengan membuka internet aja. Kita cari Ad-Durar contohnya. Ad-Durar tadi sana keluar. Ini riwayatkan oleh ini. Itu antara satu kemudahannya. Alhamdulillah. Tapi macam mana kita nak paham itu? Dengan bahasa Arab. Kalau kita cuma tahu paham tafsir aja, kita tak sampai ke tahap itu. Itulah antara hikmahnya kalau kita mempelajari bahasa Arab. Kemudian nanti kalau kita nak pergi umroh, kita nak pergi ibadah haji contohnya kan. Kalau kita memahami bahasa Arab, Masya Allah, nikmatnya kita dapat bercakap dengan orang Arab contohnya. Itu di antaranya. Tapi kita lah bukanlah kita nak ke situ, tapi Ustaz akan memberikan kunci-kunci. Ustaz akan memberikan alat-alat yang boleh ke tahap itu nantinya. So inilah antaranya. Ibaratnya kalau kita nak belajar bahasa Inggris, dia mesti ada apa grammar kan. Inilah grammarnya lah. Cuma memang bila kita belajar grammar ni, memang kita kena perlahan-lahan terangkan. Kemudian mesti kita tenang. Kemudian kita mesti, apalagi Al-Quran kan, kita mesti berusaha membersihkan hati kita kan. Sebab biar Allah memberikan petunjuk kepada kita ya, karena ilmu ini adalah merupakan cahaya Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Ini pengakuan guru Imam Syafi'i ya, yang kita kenal ya. Aku mengadu kepada guruku Waqi, kemudian kenapa aku susah betul nak faham, susah betul aku nak hafal ya. Kemudian guruku menyatakan untuk aku meninggalkan dosa. Jangan sampai aku melakukan dosa. Kemudian dia menyatakan bahwasanya ilmu ini daripada cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Itu dia. Oleh itu
Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita insyaallah. Itu juga usaha itu juga banyak dugaan memang. Orang yang menghafal Quran, orang yang pelajari bahasa Arab, orang yang pelajari Al-Quran, belajar agama, banyak dugaannya. Jangan kita beranggapan kenapa setan itu kerjaan setan, dia ingin berusaha. Jangan belajar, jangan kita menghafal, itu dia kerjanya. Nah, kalau kita ikut, payahlah kita belajar, itu kan. Tapi kalau kita bersabar, kita istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, karena untuk mendapatkan surga Allah tuh banyak sesuatu yang kita tak suka. Tapi kalau mendapatkan neraka Allah, kita ikutlah suka hati kita, rehat-rehat, kita apa namanya, kita hawa nafsu kita kan, macam itulah. Insya Allah itu ya, mungkin ya sedikit sebagai penjelasan. Oke, jadi maknanya yang dimustahani itu daripada apa? Amalan. Oke, jadi jantinanya apa? Mu'anats, jumlah bilangannya mufrad ke jamak. Jamak. Sekarang kita memang dia di sini dimaksudkan adalah amalan-amalan. Tapi kita pahami sekarang ini kembali pada hiya. Iya. Ya. Jadi mufrad ke jamak? Mufrad. Satu mufrad. Ganti nama yang keberapa? Ketiga apa domainnya ya? Iya. 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 So dia tak ambil dah jamak tadi ni, jamak taksir tadi tak kira lah tu. Ini sebenarnya jamak taksir bila kita tafsirkan ya, jamak taksir ya. Jadi sekarang kita tengok kepada ayat itu, adakah yang menunjukkan jamak atau bukan? Ya. Sekarang kita tak nampak ada perkataan dalam ayat ini perkataan al-amal. Ya. Kita tak jumpa ke perkataan amal, tapi maknanya kita jumpa tafsirannya sebenarnya yang dimaksud dengan hani yaitu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Jadi kalau kita nak tafsirkan, kita tak gunakan amal-amal ini, ya, kita tutup ini, kita tukar al-hasanah. Ya, kita tukar al-hasanah. Al-hasanah mufrad ke jamak? Mufrad. As-sayyi'ah mufrad. Jadi kita sebab kita tajwid sebenarnya ini dari kefahaman, ya, dari kefahaman ustaz ataupun dari kita tafsir. Tapi sebenarnya maknanya dalam perkataan innaha itu ianya adalah mufrad, ya. Oke. Tapi kalau kita nak gunakan jamak taksir sebenarnya juga boleh. Ya, sebab jamak taksir kalau yang tidak berakal ianya menjadi mufrad. Ya kan? Kalau jamak taksir menjadi mufrad kan? Boleh tak menyatakan mereka amal-amal? Tak boleh kan? Jadi mereka itu. Jadi itu adalah mufrad. Ya, oke. Lepas tu coba Kak. Ya, tibihal. Oke. Tahrifun. Ya, tibihal. Inna Allah. Ya, tibihal Allah. Allah. Isim al-ma'rifah. Isim al-ma'rifah ya. Di sini mudzakkar muannats. Muzakkar. Mudzakkar. Ini dia punya connectionnya kepada perkataan apa? Ya. Ya'ti. Ya'ti itu maksudnya siapa yang, karena setiap perbuatan, setiap fi'il itu mesti ada yang tukang buat. Yang tukang buatnya di sini itu Allah. Ya. Jadi apa namanya? Yang sama ada fi'il madi, fi'il mudhari, ya. Fi'il amar, mesti fi'il itu mesti ada apa? Tukang buat. Dan tukang buat ini sebenarnya apa? Ganti nama. Ganti nama. Contohnya apa? Dia datang. Itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa ganti namanya di sini? Dia. Telah datang dia. Apa ganti namanya di sini? Dia. Datangkanlah oleh engkau. Apa ganti namanya? Engkau. Maknanya engkau ini ganti nama kan? Jadi sebenarnya ganti nama ini atau domir, ianya apa? Tukang buat ataupun fa'il. Jadi Allah di sini yaitu sebagai apa? Tukang buat. Ada kadang-kadang yang tukang buatnya itu atau fa'ilnya ditampilkan, yang disebutkan. Tapi ada juga yang tidak disebutkan. Di sini perkataan ya'ti bihallah, ada tak disebutkan tukang buatnya?
Ada, itu Allahu. Allahu. Jadi biasanya yang tukang buat ini atau fa'ilnya ujungnya berbaris apa? Berbaris hadapan. Allah. Okay. Khalaqa Allahu. Allah itu baris apa? Berbaris hadapan ya. Oke, diantaranya mudzakkar, jumlah bilangannya apa? Mufrad. Ganti namanya ke berapa? Ketiga apa dia? Huwa. Oke. Pas tuh innallaha haraf. Apa namanya? Haraf taukid. Oke, bagus ya. Jadi inna nih tadi kita sudah jumpa juga perkataan inna nih. Ya bunayya innaha, ya kan? Sekarang kita berjumpa betul-betul inna. Jadi inna nih satu sebagai haraf apa tadi? Haraf taukid. Dia juga tadi sebenarnya haraf apa lagi selain haraf taukid? Haraf nasab. Bagus. Macam mana kita tahu di haraf nasab? Kita tengok perkataan selepasnya. Innallah. Ya. Jadi maknanya inna nih dia selain haraf taukid, haraf apa dia? Haraf penekanan, dia juga haraf nasab. Ya, innallah ya. Oke. Pas Allah isim al-ma'rifah. Oke, juga isim apa lagi tadi? Tadi ada inna, jadi menjadi isim yang berbaris bahasa Arab yang berbaris atas, isim mansub. Bagus ya. Kalau tadi kan ada harap jazam kan? Jadi apa? Ada harap jazam menjadi apa? Yang berbaris baris mati. Apa bahasa Arabnya majzum. Ya. Kalau ada nasab mansub ya, nasbun maka jadi mansub. Kalau ada jar majrur. Macam itu ya. Jadi kalau jazam maka menjadi majzum. Oke. Jadi baris itu ada 4 ya. Ada yang berbaris depan, ya, bahasa baris depan marfu. Marfu itu baris depan. Kalau yang berbaris atas mansub. Kalau berbaris mati majzum. Yang berbaris bawah ya itu dia majrur ya. Oke, mansub. Yang terakhir mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang berapa? 3 pada bilangannya huwa. Oke, pas tuh latifun isim nakirah. Ya. Oke, jadi sebenarnya macam ini ya. Latifun nih dia sebagai kabar. Ya. Sebagai kabar ya, macam ini. Allahu latifun. Allah nih sebagai isim ya, isim berarti kalau di sini tapi dia bukan permulaan ayat ya, atau bukan permulaan ayat tapi dia isim inna namanya. Tadi kan ada inna kan tadi kan? Ada inna, maka ujungnya ini menjadi khobar macam mausuf. Iya. Dia juga sebenarnya inna nih dia satu sebagai haraf taukid. Dia juga boleh juga dinyatakan haraf apa? Haraf nasab. Dia juga haraf inna juga boleh. Haraf inna. Jadi haraf inna dia kerjanya juga membaris ataskan apa? Isim. Membaris ataskan isim dan membaris depankan khobar dia. Ya, membaris ataskan isim dan membaris depankan khobar. Jadi oleh itu kita tengok di sini Allahani baris apa? Baris atas. Jadi mansub. Kenapa ada haraf inna? Ya, karena haraf inna ini baris ataskan isim. Dan khobar di sini latifun dia menjadi khobar. Ya, khobar apa? Khobar inna. Khobar inna itu baris apa? Baris depan. Khobar inna baris depan. Oke. Jantinanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti namanya ke berapa? 3. Apa namanya? Huwa. Oke. Pas itu khabir. Khobar juga, tapi maknanya ada khobar yang pertama. Ini tadi latifun yang pertama, mana khabir yang kedua, khobar yang kedua ya. Khobar yang kedua, khobar inna yang kedua ya.
Oke, jantinanya apa? Pusaka, Mudzakkar, gimana bilangannya? mufrad, Mufrad, jantinanya itu berapa? tiga, Tiga apa dia? dua. Dua. Oke. Coba translate